kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak dan rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya, khususnya Pak Bibit, Pak Bagus, Pak Ubedillah, dan Pak Lukman nanti bisa hadir. Mudah-mudahan hari ini kita disihatkan, diberi kesehatan oleh Allah SWT. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar dulu tentang apa itu fenomena gunung es, karena saya yakin dengan skema ini akan membuka mata kita, membuka hati kita bahwa negara ini begitu luar biasa sebetulnya cara-cara orang untuk melakukan korupsi. Maka saya ingat Pak Bibit punya konsep bagaimana fenomena gunung es ini harus bisa digali dan bisa dihilangkan di negara ini dengan kekuatan sipil yang luar biasa. Ya, ini saya kira dengan Bismillahirrahmanirrahim, sesi yang pertama saya serahkan kepada Pak Bibit. Monggo Pak Bibit, kurang lebih 20 sampai 25 menit. Bahkan ini ada waktunya karena tadi harusnya 30. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya Pak. Baik, terima kasih. Bisa dapat judul dari Pak moderator ini, fenomena gunung es korupsi. Pak Gus Herwiono, saya suka lupa nama orang itu. Pak Gus Herwiono, apalagi nama cewek itu, saya takut juga nanti mengigau. Fenomena gunung es korupsi. Ada 4 konsep yang kita sudah buat dari GMPK ini. Apa itu korupsi? Kita harus paham dulu. Ya, kenapa pemberantasan korupsi jadi kalau orang sudah babaliut gitu, karena kita belum sepakat apa itu korupsi. Semua menafsirkan sendiri-sendiri. Nah, saya mencoba membuat rumusan. Kalau teman-teman setuju, monggo. Mari kita mulai dengan bahwa korupsi adalah seperti fenomena gunung es, ya, seperti fenomena gunung es. Di atas permukaan kelihatan jelas korupsinya. Gajinya berapa, tapi kekayaannya luar biasa di luar gaji itu. Berarti dari mana dia dapat kekayaan? Dari fenomena itu sudah kelihatan jelas. Oh, ini kemungkinan besar korupsi. Tapi kita tidak bisa mentersangkakan orang kaya itu sebagai koruptor. Kita harus punya rambu-rambunya. Wow, dia korupsi ini ya. Kita harus buktikan itu. Kita tidak sekedar lapor, tapi laporannya sudah dianalisis. Kemudian kemungkinan pelakunya adalah dia kekayaannya didapat dari korupsi. Itu ya fenomena gunung es. 1, apa itu korupsi? Kedua, bagaimana menanggulangi korupsi? Sehingga masing-masing kita harus berperan dalam penanggulangan korupsi. Ada 3 entitas dalam pembangunan nasional itu. Dalam pembangunan nasional ada 3 entitas. Pertama, entitas publik. Entitas publik itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Apakah mereka sudah kebal terhadap korupsi? Enggak, ternyata masih marak di situ. Fenomena gunung es itu masih terjadi di situ. Sehingga entitas publik menjadi sasaran kita. Harus kita luruskan, kita dorong untuk mereka bekerja lebih baik. Kemudian yang kedua adalah entitas privat, Pak, pengusaha. Itu materinya kok masih nggak berubah. Nggak berubah, masih di layar kami. Di konsep pertama itu masih seperti itu, Pak. Oh, okay. Konsep pertama masih seperti itu. Jadi ada 4. Jadi apa itu korupsi? Kedua, bagaimana menanggulangi korupsi? Ketiga, apa peran 3 entitas pembangunan nasional dalam memerangi korupsi, mereduksi korupsi? Yang keempat, bagaimana kita menuju Indonesia tanpa korupsi? Karena masyarakat adil makmur tidak akan tercapai manakala masih ada korupsi di situ. Jadi kita harus mensterilkan dulu terhadap korupsi itu. Jadi bagaimana yang keempat, bagaimana kita membuat pembangunan nasional menuju Indonesia tanpa korupsi. Jadi GMPK kira-kira logonya ya Indonesia tanpa korupsi tujuannya. Nah, dengan tanpa korupsi masyarakat adil dan makmur akan otomatis tercapai. Ini pemahaman saya seperti itu. Kalau teman-teman setuju, monggo.
Sekarang kita mulai. Kemudian yang kita lihat kondisi korupsi di Indonesia. Ini kita rumuskan dulu waktu Pak Pus juga masih aktif gitu ya, masih aktif. Bukan sekarang nggak aktif, tapi kita memang sengaja diem aja dulu, tidak berbuat apa-apa. Mau baru sekarang itu mau kita garap. Ternyata Pak Pus sengaja membuka muka ini, mau gue silakan kita gunakan juga untuk memasarkan GMPK ini. Pertama, kondisi korupsi saat ini telah mewabah, terjadi di setiap lini dan bidang kehidupan. Kita punya 12 bidang kehidupan. Nah, saya sudah pernah buat buku ini, Good Koruptor Go to Hell. Ini saya buat bersama-sama dengan teman saya Nurlis ya, Nurlis Effendi. Dia mantan redaksi Tempo ya, redaksi Tempo, wartawan. Nah, kemudian kita buat ini, dan ini sekarang sedang kita perbarui, Pak. Kita DPD Kota Bekasi sedang memperbarui ini dengan judul Anatomi Korupsi, ya, dengan judul Anatomi Korupsi. Isinya sama dengan ini paling enggak, bertambah perkembangan baru terhadap korupsi ini. Satu. Kemudian kita ada satu lagi buku Koruptor Go to Hell. Jilid 2. Ini berbicara tentang analisis terhadap bidang kehidupan. Saya sekarang ini baru 10 ya, satu buku ini baru 10, harusnya ada 12 bidang kehidupan yang harusnya kita amati sekarang ini. Nanti akan berkembang lagi menjadi berapa lagi bidang kehidupan. Gatra. Kalau dulu dari Lemhanas kita belajar di Lemhanas atau di mana di Seskuabri itu hanya 8 gatra. Pancagatra dan Trigatra. Trigatra itu sudah alam, kemudian Pancagatra itu sosial. Dan kita kembangkan pada perkembangan sekarang ini, sosial budaya itu tidak cukup hanya sosial budaya aja, ternyata banyak fasetnya yang harus kita perbaiki. Ini pendidikan kita apa sudah benar. Banyak tokoh-tokoh pendidikan mengatakan pendidikan kita itu masih hanya mengasah kecerdasan saja, kecerdasan otak, bukan kecerdasan emosional, spiritual, dan ketahanan menghadapi masa sulit. Pada guru saya nama Pak siapa, dan dari Bali itu juga mengatakan bagaimana kita berkelit di masa yang sulit. Nah, itu memang perlu, apalagi sekarang ini Pak Presiden kita ini sudah menuju ke situ. Ya, mewabah terjadi setiap lini, setiap saat. Sampai waktu itu saya katakan bahwa korupsi di Indonesia seperti ikan di Danau Semayang. Di Kalimantan Timur itu ada, di pedalaman Kalimantan Timur ada satu danau namanya Danau Semayang. Itu setiap saya pernah ke sana, saya setiap masukkan tangan ke danau tadi dapat ikan. Artinya korupsi kita itu begitu kita masuk ke situ pasti ada korupsi di situ. Di setiap lini ya, setiap lini dan bidang kehidupan. Itu di kesimpulan saya waktu itu dan sekarang ini masih berlaku, masih berlangsung gitu. Kemudian modus operandinya beragam, berkembang dan makin canggih, makin sulit dideteksi. Apalagi sekarang sudah menggunakan digital, kita harus berbicara digitalisasi juga. Tidak bisa hanya represif saja, tidak bisa hanya represif saja. Menangani korupsi tidak hanya represif, hanya diserahkan pada KPK, enggak cukup. Ya, makanya kita dengan 5 pilar, ya 5 pilar penanggulangan korupsi. Ini waktu itu saya punya teman juga namanya Bagus Eko Danto, itu juga sudah membuat buku ini. Ya, buku ini tentang 5 pilar penanggulangan korupsi. Nah, kemudian kita juga mengenalkan kegiatan deteksi dan aksi. Kita mendeteksi apa yang kita deteksi. Ada ternyata ya, kaitkan lagi nanti dengan ilmu yang pernah saya pelajari, ilmu kepolisian. Ada banyak pendapat sarjana itu bagaimana ilmu kepolisian macam-macam. Saya menggunakan definisinya Pak Profesor apa sudah lupa ya. Nah, ada satu orang profesor dosen PTIK itu menyatakan bahwa ilmu kepolisian ada ilmu yang pelajari tentang masalah sosial dan penanganannya. Ya, beliau mengatakan masalah sosial. Apakah setiap masalah sosial menjadi tugasnya polisi? Ternyata bukan. Masalah sosial yang kayak apa yang menjadi tugasnya polisi?
atau fungsi kepolisian sekarang ini tidak diemban oleh Polri ya. Polisi itu tidak diemban hanya oleh Polri, tapi ada Polsus, ada PPNS, ada Kamswakarsa. Di samping masih ada lembaga-lembaga lain yang ditugasi mengemban fungsi kepolisian, sepertinya KPK. Dan masalahnya korupsi itu kan masa pidana, itu harusnya polisi yang menangani, tapi pemerintah menganggap polisi nggak mampu, ya dibentuklah KPK. Kemudian di BNN narkoba, ya kemudian ada Basarnas, ada BNPT, ada KNKT dan sebagainya. Ini ada lembaga-lembaga lain yang melaksanakan fungsi kepolisian. Ini pemahaman saya. Teman-teman boleh berbeda pendapat, tapi pendapat saya seperti itu. Sehingga ada deteksi, kemudian ada aksi, ada kegiatan. Dan dalam penanggulangan korupsi ini ada pencegahan, ada samping tadi deteksi, pengkajian, kemudian ada pencegahan, ada penangkalan, ada rehabilitasi, ada pendidikan dan rehabilitasi. Kemudian tambah lagi pendidikan anti korupsi. Nah, korupsi terjadi pada setiap bidang kehidupan bangsa, meliputi ideologi, politik, sosial, ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, keamanan, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, pengelolaan geografi, pengelolaan birokrasi, ini juga rawan politik, rata korupsi juga, dan pengelolaan teknologi. Sekarang ini kita sudah masuk kepada industri teknologi industri 4.0. Sebentar lagi akan muncul 5.0. Nah, kita juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tadi. Dan saya sekarang ini juga sudah pensiun 20 tahun yang lalu, oleh Ubara masih diminta menjadi Kepala Pusat Pengkajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi. Saya siap aja lah. Mas, mumpung masih ada yang pakai gitu ya. Terima kasih, sudah 20 tahun pensiun gitu ya. Alhamdulillah. Ya semampunya kita. Nah, kemudian persepsi masyarakat terhadap korupsi itu sendiri. Pertama, korupsi itu kebiasaan aja. Yang lain juga korupsi, kenapa aku enggak? Gitu kan. Ada juga yang junior kita itu mengatakan di polisi ya, yang ngelarang-larang itu kan sudah kebagian deh lah. Aku kan belum. Ya junior itu, aku nggak belum, aku pengen kebagian juga. Nah, gitu ya. Sehingga ya sudahlah. Kebiasaan. Ya. Padahal korupsi bukan kebiasaan, dan bangsa kita bukan biasa korupsi juga. Walaupun sudah dimulai sejak zaman kerajaan itu ada upeti, memberikan upeti gitu ya, karena dianggap kebiasaan. Kemudian yang kedua, persepsi masyarakat bahwa korupsi adalah salah pengelolaan, mismanagement. Kalau kecantikan pariwisata itu ada hadiahnya. Kalau mismanagement kira-kira juga apa, paling dipecat, nggak boleh ngajar, segala macam gitu ya. Nah, itu salah pengelolaan, bukan salah pengelolaan, bukan kebiasaan, tapi korupsi adalah kejahatan. Jadi teman-teman kita giring ke sini, ya mudah-mudahan sepakat dengan saya bahwa korupsi adalah kejahatan. Bahkan Profesor Romlin Atma Subrata itu menyebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ya, kejahatan luar biasa. Ya luar biasa. Nah, kemudian korupsi terjadi manakala ada 4 unsur ketemu. Pada diri seseorang, siapapun, termasuk saya juga, siapapun juga akan apabila memiliki 4 unsur ketemu dalam jiwa kita, dalam diri kita, dia akan melakukan korupsi, atau rawan untuk melakukan korupsi. Pertama adalah ada niat untuk korupsi. Kedua, ada kemampuan berbuat. Ada niat kadang-kadang nggak tegel, nggak sampai hati, sehingga dia tidak mau melakukan korupsi. Ada juga yang memang nggak ada kesempatan ya. Yang ketiga adalah peluang, ada kesempatan melakukan korupsi. Yang keempat, ada sasaran yang dikorupsi. Ya, ada sasaran dikorupsi. Kalau empat unsur itu ada pada kita, kecenderungan korupsi ada besar. Teman-teman boleh setuju, boleh enggak ya, tapi kenyataannya seperti itu ya. Nah, ini gambarnya. Pertama ada niat
niat itu didapat dari mana? Karena penghasilan kurang, nggak cukup untuk hidup. Jadi di sini terjadi motif corruption by need, karena kebutuhan. Ya, korupsi karena kebutuhan tidak tercukupi. Kemudian dua, motif yang lain adalah keserakahan, corruption by greed. Sudah cukup, ya, ada anggota DPR sudah cukup juga, tapi masih korupsi juga. Nah, itu ada dua motifnya tadi, by need dan by greed. Itu niat, ya. Kemudian niat itu juga muncul juga dari standar moral individu. Seperti yang ceritakan tadi Pak Kus Daryono tadi, dengan masuknya GMPK dia merubah standar moralnya, ya. Ini semula mau diajak negosiasi, sekarang nggak mau lagi, no negotiation, ya. Alhamdulillah. Nah, itu standar moral. Kadang-kadang standar moral individu udah bagus, tapi standar moral sosial, standar norma sosialnya yang membolehkan, sehingga itu menjadi peluang juga untuk punya niat korupsi. Ya, kemudian kedua, peluang didapat karena pengawasan rendah, ya, membuka peluang. Aturan juga membolehkan dia korupsi. Ini juga sistem hukum yang nggak bagus. Oleh karena itu, dalam pemberantasan korupsi, menurut saya ada dua pola yang harus kita fokuskan ke dalamnya. Pertama adalah membangun sistem, dan pembangunan sistem tadi harus diikuti penegakan hukum yang tegas, lugas, dan tuntas. Tegas, lugas, dan tuntas. Pembangunan sistem harus diikuti penegakan hukum. Kita melihat negara Singapura, walaupun negara kota itu, ya, bukan ukuran dengan kita, tapi ternyata dari pola dia, kita lihat bahwa dia sistemnya bagus, setiap kegiatan orang meludah aja ada aturannya, dilanggar didenda segala macam. Apalagi COVID ini, mereka juga buat aturannya tegas, jadi ditegakkan aturan itu. Lah, kita lemah, sistem kita masih, kata orang Sunda, babaliut tadi. Kemudian penegakan hukum kita masih bisa dibeli, gitu ya. Saya mantan polisi, saya sendiri kecewa dengan masalah itu. Kita mencoba pengen jadi pemimpin polisi, ternyata nggak sempat karena sistem politik tidak menghendaki saya. Ojo bibit, jangan bibit yang jadi ke situ, nanti repot kita, gitu kan. Ya nggak apa-apa, dah. Ini nasib saya, ya, nasib saya, silahkan. Nah, kemudian juga peluang tadi muncul karena corruption hazard. Corruption hazard itu ada lokasi rawan korupsi, barang yang rawan dikorupsi, kegiatan rawan korupsi, dan kebijakan rawan korupsi masih membuka peluang terjadinya korupsi. Ini peluang. Jadi niat peluang. Kemudian ada yang dua lagi, target kemampuan untuk berbuat. Kemampuan berbuat itu tidak harus dimiliki oleh koruptor. Koruptor cukup minta tolong pada orang yang ngerti aturan itu untuk mengkorupsiin, gitu ya. Istilahnya, makanya dalam perumusan tuntutan KPK itu ada yang ikut melakukan, kemudian ikut melakukan, turut serta melakukan, pasal 55, 56 KUHP, ya, itu dipakai. Turut serta melakukan, memfasilitasi melakukan itu, sehingga dia juga yang keempat ada target yang cocok. Jadi kemampuan berbuat tadi bisa juga kita hire ke orang lain yang ahlinya itu untuk membantu kita jadi koruptor. Nah, kemudian ada target yang cocok. Kadang-kadang target yang cocok itu dimulai sejak waktu perencanaan anggaran. Kita buat seperti ini anggarannya, kemudian nanti saya kebagian, nah, gitu ya. Jadi sudah mulai dari di samping korupsinya sendiri, ada juga perencanaan anggaran di samping lokasi kerawanan korupsi ini. Target yang cocok juga diatur oleh perencanaan anggaran. Nah, akibatnya terjadilah perilaku koruptif ini. Ada niat, ada peluang, ada kemampuan berbuat, ada target yang cocok, ada pada diri seseorang, akan menimbulkan perilaku koruptif. Nah, ini akibatnya ada korban, ada kerugian. Apa yang dikorbankan? Perekonomian atau keuangan negara. Kesejahteraan rakyat yang harusnya kebagian jadi nggak kebagian, jadi tersendat fisik maupun psikis. Ini kira-kira gambaran korupsi itu seperti ini gambarannya, ya. Kalau teman-teman sepakat, monggo kita
kita mulai aku berperan di mana ini ya. Oleh karena itu berikutnya adalah kembali korupsi itu apa tadi ya? Sebetulnya korupsi apa? Ada delik pokok korupsi di dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 itu unsur melawan hukum, ada satu unsur melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang. Melawan hukum atau penyalahgunaan. Hukum apa yang dilawan? Hukum mana? Dari undang-undang, dari undang-undang dasar, undang-undang, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan kabupaten, termasuk sampai SOP. Ya. Kita tidak melakukan sesuai dengan SOP yang kita buat, ini sudah ada unsur melawan hukum. Kemudian ada penyalahgunaan wewenang, harusnya berbuat A, dia berbuat B, yang tidak bertentangan dengan A tadi. Kemudian yang kedua, unsur kedua, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Inilah yang mengatur kelemahan dari undang-undang kita, harus ada negara dirugikan. Bagaimana kalau bukan negara yang dirugikan? Masuk korupsi atau bukan? Menurut delik ini ya nggak bisa dimasukkan itu. Sehingga syaratnya kalau menurut pelawak kita itu siapa namanya itu koruptor itu harus lebih tinggi dari penyelenggara negara itu. Syaratnya harus jadi penyelenggara negara dulu baru bisa melakukan korupsi. Yang ketiga adalah menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi. Jadi ada 3 unsur tadi memenuhi, itu korupsi sudah bisa kita laporkan. Sehingga GMPK juga dalam melaporkan korupsi kepada aparat penegak hukum, karena pelaksananya adalah aparat penegak hukum untuk menindak mereka itu. Kita harus memiliki unsur-unsur ini, baru kita laporkan. Tidak sembarang lapor, tidak setiap ada keluhan kemudian kita laporkan. Kalau GMPK yang membuat, GMPK harus ke situ, melihat unsur deliknya. Nah, setelah delik pokok ini ternyata ada delik tambahan yang dimasukkan, delik lain yang dianggap korupsi. Menurut Undang-Undang 1999. Penyuapan, memberi janji, menerima janji. Itu ada di dalam undang-undangnya, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Pemerasan, ya, pemerasan, kemudian penggelapan dalam jabatan. Ini dimasukkan korupsi. Konflik kepentingan dalam pengadaan. Misalnya konflik kepentingan itu saya sebagai kuasa pengguna anggaran dari satu kementerian atau satu kabupaten, kemudian saya diberi kewenangan untuk menunjuk orang yang ditugasi melaksanakan pembangunan di situ. Ternyata kita tunjuk perusahaan kita, walaupun tidak nama kita, tapi nama orang lain, tapi sumber penghasilannya, sumber biayanya dari kita, gitu ya. Sudah masuk konflik kepentingan dalam proses pengadaan. Kemudian yang kelima, kecurangan dalam pengadaan. Kecurangan dalam pengadaan. Kecurangan pada umumnya itu ada 2, yang modusnya itu ada 2. Markup, menaikkan harga, atau fiktif, barang yang sudah dibeli lagi, gitu ya. Yang pembelian kemarin ada 50 tempat tidur untuk satu rumah sakit, tidak kepake, tahun ini belum kepake, tinggal 50, itu dibeli lagi seolah-olah pengadaan tahun sekarang. Nah, itu fiktif, ya, ada fiktif, ada ini banyak ketangkep pada waktu kita di KPK, sampai sekarang juga masih banyak ketangkep. Pengadaan barang dan jasa itu menjadi sasaran utama. Ya. Kemudian yang keenam, gratifikasi. Rekan-rekan, gratifikasi itu apa? Apakah dilarang oleh undang-undang? Kenapa dilarang undang-undang? Padahal agama manapun tidak ada yang melarang gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian kepada orang lain. Ya, pemberian pada orang lain, gratifikasi. Nggak ada larangan. Kalau di Islam itu ada 2,5% ya, benar ya Pak Gus ya, 2,5% dari penghasilan kita infakkan, kita sedekahkan pada orang lain. Nanti ada milik orang lain yang diberikan kepada kita melalui penghasilan kita, itu 2,5%. Tapi kalau di Kristen itu lebih mahal, 10% per 10-an ya, di Kristen lebih mahal. Makanya yang dilalah kalau saya itu agamanya Islam juga, sehingga
cukup 2,5%. Kadang-kadang juga lupa itu. Nah, kalau sudah lupa, kadang-kadang Tuhan mengingatkan dengan cara lain, diberi sakit, kalau enggak, oh ada kehilangan di kita itu ya. Itu bentuk dari pajak dari Tuhan, dari Gusti Allah itu. Itu pemahaman saya seperti itu ya. Ini kira-kira korupsi seperti itu lah. Kemudian berikutnya lagi, ternyata wujudnya gunung es korupsi itu kayak apa? Ini ada gunung es. Es di atas permukaan kecil ya. Tadi penghasilannya kecil, tapi kekayaan luar biasa. Dari mana duitnya? Nah itu sudah indikasi ada kemungkinan dia melakukan korupsi. Indikasi ya. Tapi dengan indikasi tadi kita belum bisa mentersangkakan orang dia sebagai koruptor. Tidak, orang kaya tidak bisa. Nah ini terjadi manakala empat unsur tadi, desire to act ya, niat untuk melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, ability to act, kemampuan untuk melakukan korupsi. Kemudian ada peluang. Kemudian ada suitable target yang cocok. Kalau perhitungan target yang cocok, ya diambil kalau hitung-hitungan dia ini, sehingga kalau bisa aturan-aturan itu dibuat sedemikian rupa sehingga tidak mungkin orang bisa mendapat keuntungan dari korupsi itu. Kalau perlu korupsi itu harus rugi orang itu. Nah itu baru tuh satu aturan sistem yang sehat nanti menurut saya. Bagaimana bentuknya kayak apa? Mari kita cari sama-sama. Aku sendiri baru punya ide-ide aja, tapi konkretnya kayak apa? Mari kita lakukan bareng-bareng gitu. Nah, kemudian yang kedua, ada es di bawah permukaan tadi, gunung es ya. Yang kedua, lapisan di bawahnya itu yang kedua yang nempel dengan permukaan laut tadi adalah corruption hazard, kerawanan korupsi atau corruption hazard. Penyebab yang langsung terjadinya korupsi, yang menyebabkan langsung terjadinya korupsi. Pertama, ada 5 dia. Yang terakhir, yang kelima itu saran dari Pak Kus itu waktu itu, saya ingat itu. Yang pertama, lokasi rawan korupsi. Lokasi rawan korupsi ada 3, harus kita awasi nih supaya tidak terjadi korupsi di situ. Lokasi rawan korupsi. Apa saja? Adalah pemasok anggaran, yaitu masuknya duit ke negara, masuknya duit ke negara, antara lain pajak. Pajak itu kena waktu yang rame heboh itu kan Saudara Gayus Tambunan ya. Tapi sekarang ini terjadi lagi pajak ini ketangkep oleh KPK ya. Khawatir teman-teman, kita punya teman dari Intak, Pak Widodo ini temannya Pak Arif juga ini. Kemarin datang ke saya seharian, kita ngobrol dengan Pak Widodo tadi, kita akan sinergi antara Intak dengan GMPK. Kita menangani masalah pajak. Dan waktu kemarin kita diminta juga oleh salah satu internal security Dirjen Pajak untuk membantu GMPK, membantu memonitor pemungutan pajak itu. Ada permainan enggak antara petugas pajak dengan pembayar pajak. Nah ini aku baru iya, tapi bagaimana caranya itu harus tahu. Makanya saya undang mereka Pak Widodo Intak itu, ya Pak, salah satu LSM tentang pengawasan pajak ini akan nanti bekerjasama dengan GMPK akan datang kita bangun kemampuan orang-orang DPD GMPK untuk mengawasi pajak ini, sehingga kita bisa urun rembuk kepada pengelola pajak di situ, atau enggak pada inspektur jenderalnya pajak di Kementerian Pajak itu untuk bisa melakukan kemudian keuangan ya, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan ini. Paling enggak kita melapor kepada mereka tentang permasalahan pajak ini. Ini lokasi masuknya duit. Kemudian yang kedua, yang penggunaan anggaran. Itu mulai dari perencanaan anggaran, mulai dari DPR ya, komite anggaran itu harus kita awasi itu ya. Ada peluang yang kedua di situ, lokasi rawan korupsi. Kemudian ada disparitas yang mencolok antara penghasilan orang yang bekerja di situ dengan peredaran uang di situ. Misalnya bagian perizinan macam-macam ya, perizinan
tambang, perajinan ikan, penangkapan ikan, perajinan hutan, banyak perizinan-perizinan, termasuk kementerian-kementerian, setiap kementerian punya PNBP, pungut apa pajak Pendapatan. pendapatan bukan pajak, pendapatan negara bukan pajak, PNBP ya. Itu juga kita harus amasi di situ, tiga tempat ini. Nah, kemudian yang kedua, manusia rawan korupsi. Manusia calon koruptor atau mantan koruptor. Ini Manusia calon koruptor. manusia rawan korupsi ini ya. Dan kemudian dari bagaimana kita menangani yang manusia rawan korupsi? Waktu membentuk menunjuk dia menjadi karyawan atau menjadi penyelenggara negara, bupati, pilkada, ada bahkan sampai pilpres gitu ya. Kita harus amati di situ. Nanti manusia rawan korupsi dari rekrutmennya, kemudian yang kedua pada waktu peningkatan kariernya. Masih banyak juga yang bupati-bupati yang ketangkep karena menjual beli jabatan ya, jual beli jabatan. Ini juga menjadi sasaran yang kita harus amatin supaya tidak terjadi kegiatan korupsi di situ. Kemudian barang yang rawan dikorupsi, misalnya masalah sumber daya alam. Sumber daya alam selama ini pengelolaannya nggak karu-karuan ya, tergantung masing-masing, dan zaman Orde Baru lebih gede lagi gitu ya. Nah, sekarang mau mulai ditertibkan, tapi bereaksi juga mereka karena penghasilan mereka akan terkurangi kalau ditertibkan. Makanya pemerintah membuat undang-undang omnibus law itu ditantang oleh mereka. Ya, para koruptor itu menurut saya. Ya, omnibus law itu ya. Sehingga rame, kejadiannya menjadi rame waktu itu. Ya, kemudian barang inventaris kantor itu juga kadang-kadang antara inventaris pembelian, contoh aja lah, di polisi itu pembelian borgol itu, jumlah borgol yang ada dibandingkan dengan jumlah polisi lebih banyak borgolnya. Karena apa? Karena waktu penghapusan tidak dicatat, ya, beli aja dicatat, penghapusan nggak dicatat, sehingga jumlah borgol lebih banyak daripada jumlah polisinya. Itu bisa satu cuk juga di situ ya. Nah, kemudian aset-aset negara juga, rumah dinas, itu pejabat-pejabat itu nggak mau pergi dari rumah dinas, mobil dinas sama juga. Akhirnya banyak yang kementerian yang teriak-teriak waktu sama JKPK itu. Akhirnya kita cara gini, coba dibuat penyelidikan, pemantauan secara tertutup. Nah, kemudian kita undang, saya waktu itu masih sebagai wakil ketua KPK, saya siap datang. Tapi satu pun nggak ada yang tidak datang tuh, yang punya rumah-rumah yang nggak mau meninggalkan rumah dinas itu nggak mau datang. Akhirnya mereka malah ingin beli rumah dinas tadi. Tuhan sudah tidak membuat lokasi baru lagi, sehingga tidak mungkin terjadi kita membuat rumah baru lagi. Nah, itu kemudian kegiatan yang rawan korupsi. Kegiatan proyek pembangunan itu juga rawan korupsi. Banyak komunitas arsitektur itu yang komplain gitu ya, yang komplain. Masih ada pembelian barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa PBJ. Kemudian perizinan masih rawan juga. Kemudian penegakan hukum juga masih rawan, dan administrasi negara itu juga masih rawan. Ini kegiatan yang rawan, dan kemudian saran dari Pak Bos yang saya pakai juga, kebijakan yang koruptif ya, kebijakan publik yang koruptif ya. Antara misalnya contoh aja misalnya pembuatan kontrak kerjasama dengan negara lain, pembelian apa, misalnya pembelian minyak, pembelian gas, itu biasanya kalau di internasional itu dikenal dengan Japan Crude Oil System. Nah, di situ dalam Japan Crude Oil System itu harga terendah itu minimal operation cost untuk penelitian segala macam itu diambil dari situ. Kemudian harga tertinggi sesuai dengan harga pasar. Jadi harga tertinggi dan harga ini mestinya setiap 3 bulan sekali itu direvisi.
Nah, kalau perjanjian kita 30 tahun kontrak dengan mereka pembelian minyak atau sekarang beras itu, ya kita kalau ada kenaikan harga yang di atas, siapa yang ngambil keuntungan itu? Kalau kontrak nggak dirubah, sehingga kita sarankan waktu itu setiap 5 tahun diadakan revisi baru tentang kontrak yang jangka panjang itu. Dan setuju mereka itu waktu masa saya di KPK itu masih setuju, dan akhirnya kalau nggak salah Wapres yang dikirim menangani masalah itu ke RR Cina itu. Nah, kemudian pemborosan. Nah, pemborosan anggaran itu masih berlangsung sampai sekarang. Ya, kemarin saya sempat juga dijadikan Satgas Dana Desa, Ketua Satgas Dana Desa. Selama saya di situ, setiap ada penugasan tim saya ke daerah, itu bupati itu care banget, takut, paling enggak udah ketakutan sama saya. Sehingga begitu menterinya ganti, aku diganti juga. Udahlah Pak Pipin nggak usah di sini, Pak Pipin sudah terlalu tua. Ya udah nggak apa-apa, aku kembali ke GMP. Nggak masalah. Ini cari yang lain ya, cari yang lain. Kemarin ada juga yang menawarkan lembaga Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, tapi teman-teman saya tawarkan siapa yang mau mengawai itu. Ya tidak ada yang nunjuk tangan, ya udahlah kita ini dulu, berikutnya lagi, dan udah ada teman-teman siap dengan konsep, dan kita maju pada mereka untuk kita bantu mereka. GMBK membantu mereka. Banyak, dan sekarang pajak ini udah mulai ya, kan dari teman-teman di komunitas pajak ini juga, ya, LSM pajak ini juga menawarkan ke saya, mari kita kerjasama dengan GMBK. Mari, karena GMBK punya kekuatan juga, sudah 129 daerah yang bergabung dengan kita, walaupun tidak semua bagus gitu ya. Kita cek nanti satu persatu. Nah, ini kira-kira gunung esnya seperti ini ya. Yang paling bawah adalah ada 5 potensi masalah penyebab korupsi. Akan masalah. Waktunya Pak ya, ya tinggal 5 menit. Iya, bentar lagi selesai lah ya. Jadi potensi masalah penyebab korupsi ini ada 5. Sistem. Makanya sistem ini sangat penting, sistem yang tidak membuka peluang korupsi. Sistem. Penghasilan yang rasional. Sehingga penghasilan kecil, kewenangan besar, kemudian kebutuhan besar, makanya kemungkinan korupsi menjadi besar. Kemudian integritas moral, kita dandani moralnya. Kemudian pengawasan kita perbaiki. Kemudian budaya taat hukum, nah ini kita perbaiki. Saya pernah tinggal di Ciledug, jadi kalau antara kita mau ke Mabes Polri itu, kalau lewat jalan Ciledug Raya itu, kalau pagi ya, itu 2 jalur dari Ciledug Raya menuju Ciputat itu menjadi Kebayoran Lama, Kebayoran Baru. Nah di situ biasanya polisi nggak ada. Harusnya kalau ada 1 polisi aja, orangnya akan tertib menjadi satu jalur. Tapi akhirnya 2 jalur dipakai karena waktu berangkat, waktu pulang juga hampir seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah udah tidak ditinggal di Ciledug lagi. Nah ini ya, antara lain gunung esnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman sepakat dengan ini, mari kita garap bareng-bareng. Yeah. Nah kemudian korupsi dan penanganannya tadi, ini ada 3 tadi, ada yang korupsinya, corruption hazard, kemudian potensi masalah. Ini kalau teman-teman sudah bisa mengcopy, nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Kalau sekarang ini saya sampaikan waktu 5 menit nggak mungkin ya, tapi Anda bisa baca semua satu persatu, kita uraikan di situ. Kemudian, nah ini penanggulangan korupsinya ada TPK, ada corruption hazard, ada PMPK, potensi masalah penyebab korupsi, represif, preventif, pencegahan ada 2, preventif dan preemptif. Preemptif itu pemahaman saya. Preemptif adalah menangani masalah pada ulu permasalahan. Sistemnya nggak bagus, kita perbaiki sistemnya. Manusia yang nggak bagus, kita perbaiki manusianya. Kemudian rehabilitasi. Nah, kemudian yang dilibatkan masyarakat, eksekutif, legislatif. Ada 3 entitas tadi. Entitas publik, privat, dan entitas sosial. Nah, kemudian berikutnya lagi peran masyarakat tadi, hampir semua deteksi, pencegahan, penangkalan, bantuan penindakan, rehabilitasi. Ini ada semua.
Jadi masing-masing unsur saya ada di mana, dan apa yang peran saya ini kira-kira patokannya seperti ini. Dan ini bisa ditawar juga kalau ternyata Anda punya konsep lebih bagus. Nah, kemudian kita bentuk GMPK. GMPK, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, adalah perhimpunan dari warga masyarakat yang peduli nasib bangsa yang terpuruk karena dilanda korupsi. Penggiat GMPK bersepakat menjadikan GMPK sebagai suatu organisasi sosial, organisasi pembelajar. Kita harus belajar juga karena kita ingin mengatasi permasalahan, kita harus tahu juga ketentuan permasalahan itu. Dan pebisnis. Nah, oleh karena pebisnis, karena GMPK ini independen, dia nggak dibiayai oleh siapapun, kemudian kita harus mencari duit sendiri dengan apa? Risiko kita harus menjadi organisasi pebisnis. Sehingga ada badan usaha. Sudah beberapa badan usaha kita create, tapi masih belum bergerak karena harus ahlinya yang tampil. Seperti misalnya IO segala macam kan ada Pak Kus masuk ke sana tadi ya. Dan alhamdulillah beliau mau menjadi bidang pendidikan anti korupsi. Nah, kemudian riwayat pendiriannya jelas. Awal 2012 beberapa tokoh masyarakat termasuk saya, Ibu Musyati, Pak Irsad Sudiro, Ahmad Mubarok, Dwi Nugroho, Libertus Huniweli, Yusra Simin, dan lain-lain yang prihatin dan peduli atas kondisi bangsa yang dibelit oleh korupsi, bersepakat untuk berkontribusi ikut memberantas korupsi melalui suatu forum yang diberi nama FPMK waktu itu. Tapi nggak jalan, bubar FPMK ini. Kemudian pada pertengahan tahun 2013, FPMK ingin meningkatkan perannya, tidak cukup dalam bentuk forum, tetapi ingin lebih aktif dalam kontribusi memberantas korupsi melalui satu gerakan. Dimotori oleh 9 orang, Wali Songo di sini ya, yang terdiri dari saya, Erip Hilmi, Edianto, Bagus Duyanto, Ahmad Rifai, dan Kus Heryuwono, Martin Sirait, dan Sujarwo, serta Christine Tobing mengadakan rapat di restoran Pulau 2 Senayan untuk membentuk Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi ini ya. Kemudian bertempat di kantor sementara GMPK di salah satu ruangan Inkopat itu pakai D ya, Jalan Senen Raya di depan Rumah Sakit Gatot Subroto bersama tokoh masyarakat lainnya sebanyak 22 orang di depan Notaris Yulpano, ditandatangani akta pendirian GMPK, dan akhirnya pada tanggal 25 November 2013 dideklarasikan GMPK, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, di Hotel Lumire, dan sampai sekarang masih eksis. GMPK berdiri berdasarkan akta Notaris Yulpano nomor 10 21 Oktober 2013 dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM nomor AHU 265 AH 0107 tahun 2013. Kemudian tanggal 29 November 2013. Yang selanjutnya dilakukan perubahan seirama dengan perkembangan dinamika organisasi GMPK dan perubahan kedudukan domisili kantor GMPK. Sekarang sudah pindah di Wisma DNR Jalan Budi Raya nomor 9B, Kemanggisan, Jakarta Barat kantornya. Dan insya Allah nanti kita akan perbaiki setelah SKDPP-nya selesai, akte notarisnya kita perbaiki, akte notaris ketiga. Jadi ini kemudian gambar logonya. Ini tujuan GMPK jelas, mewujudkan Indonesia tanpa korupsi, mewujudkan pembangunan kesisteman yang unggul, mewujudkan pembangunan manusia. Jadi ada dua, pembangunan sistem, pembangunan manusia kita garap. Pembangunan sistem supaya tidak ada sistem yang korup, kemudian pembangunan manusia dengan dorong pemahaman bagaimana melaksanakan kegiatan kinerja secara baik dan benar. Dengan menerapkan konsep pemotivasian 4U, tahu, mau, mampu, kontinu, serta konsep pembelajaran P3K, pendidikan, pelatihan, pembiasaan, dan keteladanan. Kita kurang di pembiasaan.
Jadi kemahiran kita masih kurang. Sehingga diharapkan nanti ya, warga GMPK ini betul-betul mahir di bidangnya sesuai dengan yang dipilihnya gitu ya. Ya, Dan Pak. kita juga kerjasama dengan Universitas Bayangkara. Oke. Visinya jelas ya, terus baca sendiri nanti. Kemudian misinya jelas, program kegiatannya ada pengkajian pendidikan anti korupsi, kemudian pencegahan korupsi, penangkalan korupsi, dan bantuan penindakan korupsi. Ada 12 gatra yang dilihat, ditangani, ideologi politik, ideologi Pancasila. Itu intinya ideologi Pancasila bagaimana membuat nilai-nilai Pancasila menjadi sikap, perilaku, dan budaya bangsa Indonesia. Politik, kita lihat nanti di bukunya ada, sudah kita kupas ini, di bukunya sudah kita kupas ya. Nanti teman-teman bisa baca. Kalau beli di Gramedia juga ada, di tempat lain juga ada. Hukum, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, pengelolaan birokrasi, dan teknologi. Nah, kemudian ini rumah GMPK sebagai strategi kita. Ya, teman-teman juga bisa baca sendiri dengan Baik, Pak. dengan Sampun, Pak. 4U-nya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.